Pengarang kitab ini yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengatakan babul kahanati. Ini sebuah bab yang menjelaskan tentang praktek perdukunan, wal arafati dan ramalan, wat tiyarati undian nasib, wat tanjim ramalan, wasihri praktek sihir, wa ityanu ashabiha dan mendatangi orang-orang yang menjalankan praktek-praktek tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, praktek perdukunan. Yang kedua, ramalan, mengadu nasib, praktek sihir, dan mendatangi orang-orang yang melakukan praktek tersebut. Ini kira-kira hukumnya apa? Boleh atau tidak? Orang yang melakukan praktek tersebut bagaimana? Murtad atau tidak? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita membahas beberapa hadis yang disebutkan di dalam Irsyadul Ibad, sedikit kita akan membaca syarahnya, yaitu Manahijul Imdad. Di dalam syarahnya ini, Syekh Kiai Haji Muhammad Ihsan Dahlan membuka pembahasan dengan surat Al-Isra ayat 36. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa artinya? Artinya, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Artinya apa? Artinya yang boleh kita katakan itu hanya sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang terasa sesuai dengan panca indera yang kita miliki. Ini kira-kira panca indera yang kita miliki berapa? Ada 5, betul nggak? Sesuatu yang boleh kita katakan hanya sesuatu yang berdasarkan panca indera. Di luar panca indera ini tidak boleh kita mengatakan hal-hal tersebut. Maka ayat ini merupakan teguran keras kepada para dukun. Kenapa? Karena para dukun itu berbicara berdasarkan informasi yang didapatkan dari syaitan. Artinya informasi yang didapatkan dari alam gaib, betul. Dan yang memberikan informasinya adalah setan. Maka dukun itu apa yang dibicarakannya, walaupun nanti kejadian, itu namanya al-kashfu asyaitoni, sebuah kasyaf yang berasal dari setan. Artinya sesuatu yang hijabnya terbuka, tapi itu berasal dari setan. Atau bahasa ringannya informasi dari setan. Ya. Nah, apakah kita boleh mempercayai informasi dari setan? Tentu tidak boleh. Karena kemungkinannya 2, kalau tidak bohong maka menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian,
maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan dia teman. Betul. Di dalam ayat lain Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan bersumpah kepada Allah bahwasanya dia akan menyesatkan umat manusia. Jadi setan itu dendam dan bencinya luar biasa pada manusia, Pak. Maka ketika seorang dukun mendapatkan informasi dari setan, kemungkinannya dua. Pertama, informasi yang bohong. Yang kedua, informasi yang menyesatkan. Dukun bilang sama orang, "No, ambil batu itu batu sakti." Akhirnya orang-orang percaya ada batu sakti, batu penglaris, batu ini dan itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia menduakan Allah. Itu batu tiap malam Jumat Kliwon dicuci, dimandiin, Pak. Ada yang seperti itu, ya. Dukun ngasih informasi itu keris sakti, ya. Taruh itu keris, nanti karismatik. Taruh itu keris, nanti dapat membawa rezeki. Wah, hati-hati. Tujuan setan tiada lain dan tiada bukan agar kita menyekutukan Allah. Tuh. Jadi informasi-informasi yang berasal dari dukun itu dari setan, dan tujuannya adalah untuk menyesatkan. Hati-hati. Maka nggak ada batu sakti, keris sakti, apa sakti, nggak ada, Pak. Ya, itu cuman informasi yang dibuat-buat oleh setan agar manusia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu yang pertama. Ya, jadi ayat ini Al-Isra 36 itu teguran keras untuk kita semua agar jangan percaya terhadap ucapan-ucapan para dukun. Ya. Kenapa? Informasinya nggak jelas, Pak. Informasi yang harus kita dapatkan, kata Allah, hanya berdasarkan yang kita dengar dan yang kita lihat. Informasi dari yang gaib-gaib, apalagi setan, itu jangan dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini sebagai teguran keras bagi para peramal. Kenapa? Karena para peramal itu hanya bisa memprediksi dengan hitung-hitungan mereka. Ada yang ngelamar pakai tanggal lahir. Ada yang ngeramal pakai zodiak. Hari kamu zodiaknya apa? Aku mah Cancer. Dihitunglah, diprediksi, oh nanti kamu usahanya begini, yang cocok usaha ini, usaha itu nggak cocok. Hati-hati, itu ramalan. Tidak boleh berbicara atas dasar prediksi-prediksi, ya, nggak benar itu. Nah, itu yang kedua. Ini ayat teguran bagi para peramal, ya. Sebetulnya kalau kita mau berpikir, Pak, ya. Ini kalau kita lihat peramal-peramal, dari 1000 peramal, kebanyakan ramalannya tepat atau meleset. Lah kebanyakan 999 itu nggak ada yang benar. Ada satu yang benar, kebetulan. Ketika ngeramal lagi, salah, dia meleset. Jadi seperti itu, ya. Kita ini manusia itu harus sesuai dengan fakta. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau bicara tanpa fakta, semua orang bisa ngarang, Mak. Betul nggak? Ini Al-Quran yang bicara. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian memang tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah. Betul nggak? Coba lihat di dalam surat Jin ayat 26. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada.
tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah seperti siapa? Para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Ya. Sekarang begini aja Pak, ada nggak orang yang tahu besok akan terjadi apa? Ada nggak? Nggak ada yang tahu. Para peramal meramal 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Padahal besok aja mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Gak usah jauh-jauh deh ngomongin masa depan. Coba besok mau terjadi apa? Itu nggak ada yang tahu peramal. Kenapa? Karena memang kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi di hari esok. Gak ada yang tahu Pak. Ya. Maka kalau mau dagang, dagang. Mau kerja, kerja. Ya. Bagaimana caranya? Faiza azabta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah memiliki tekad kerja, tekad dagang, tekad bisnis, laksanakan kata Allah. Kemudian bertawakal engkau kepada Allah. Itu yang benar. Gak usah tanya-tanya sama peramal, gak usah nanya-nanya sama dukun, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kita perlu sadari dulu bahwasanya yang perlu kita percaya itu adalah ucapan yang sesuai dengan fakta, bukan ucapan yang tidak bisa dibuktikan. Itulah ajaran Islam, ajaran yang rasional, ajaran yang masuk akal. Nah, itu yang pertama, itu disampaikan oleh Syekh Muhammad Ihsan Dahlan pada pembukaannya. Nah, sekarang kita akan baca hadisnya. Hadis pertama, akhraja Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar an Imran ibni Husain, dari Imran ibn Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Apa sabda beliau? Man tatayyara au tatayyara lahu au tutuyyira lahu, bisa dibaca seperti itu. Siapa orang yang meramal atau minta diramalkan, apa kata Nabi? Laisa minna, maka orang tersebut bukan dari golongan kami. Itu tidak diaku Pak oleh Nabi. Kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang selalu meramal dan orang yang minta diramalkan. Mau usaha, minta diramal dulu, Bah, saya usaha yang cocok apa ya? Ke limbah apa ke apa? Tuh. Kata Nabi, orang yang seperti itu laisa minna, bukan dari golongan kami, enggak diakui jadi umat Nabi. Kenapa? Karena umat Nabi itu umat yang pesimis, umat yang optimis. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika punya satu tekad, dikerjakan dan bertawakal kepada Allah. Itulah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang suka tanya-tanya, kalau ini bagaimana, itu bagaimana, pesimis mah, ya, mau nikahin, Bah, kira-kira nikahinnya kapan ya? Yang gak hujan kapan? Yang gak hujan? Nanya-nanya. Yang banyak kondangannya kapan? Tuh. Gak usah nanya-nanya, cari hari libur. Orang yang gampang datang, ya, untuk mengantisipasi musibah, bala musibah, sebelumnya ajak orang untuk zikir bersama, selesai. Zikir, sedekah itu yang akan menghilangkan musibah dan bala, penyakit, semua dihindarkan oleh Allah. Itulah kriteria umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Umat Nabi itu umat yang optimis. Umat Nabi itu umat yang ketika memiliki satu tujuan, maka dia akan melaksanakannya dan bertawakal kepada Allah. Ini mah apa-apa banyak nanya. Ya, pesimis itu namanya. Ya kalau nanya sama kiai, sama ulama, nanya pendapat, musyawarah, nggak apa-apa. Bukan nanya-nanya tentang nasib. Ini kalau dagang ini saya nasibnya gimana? Kalau usaha ini nasibnya bagaimana? Bukan nanya nasib. Nasib kita serahkan kepada Allah. Nah, itu sampai tidak diakui umat oleh Nabi orang yang seperti itu, pesimis. Laisa minna, bukan dari golongan kami, orang yang meramal, yang penuh prediksi, yang selalu menghitung-hitung nasib, dan orang yang minta diramalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, autakahana lahu, atau bisa juga dibaca tukuhina lahu. Bukan golongan kami orang yang melakukan praktek perdukunan atau orang yang datang kepada seorang dukun. Hati-hati ya. Mau usaha minta penglaris, Pak atau Mbah, saya usaha ini gimana biar laris, minta jimat mantra, oh dikasih Pak, ini ya nih, ini gantungin nih, dibuka tulisannya nggak jelas, ada yang bahasa Jawa, bahasa Sunda, Sansekerta, nggak kearti, ini gantungin ya di atas iya, di atas pintu biar orang pada datang. Wah, hati-hati orang yang melakukan ini, kata Nabi, laisa minna, bukan dari umatku. Tidak diakui umat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pesimis, nggak percaya dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga minta penglaris, atau yang lebih parah lagi minta apa? Pesugihan. Nah, ini bukan sekedar haram lagi, tapi sudah musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakal berkah. Selaris apapun dagangan, rumah makan luar biasa ngantrinya orang, Pak. Sehari omset 50 juta, gak bakal berkah. Selalu kurang, gak ada puasnya, tidak bikin bahagia. Kenapa? Memulai sesuatu dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hati-hati ya. Usaha pakai penglaris, pakai jin, pakai macam-macam. Laisa minna, kata Nabi, bukan termasuk golongan kami. Lalu bagaimana? Maka kata Allah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau mau usaha, kemudian bertawakal kepada Allah. Ada nggak Pak Ustadz zikir yang bisa memudahkan rezeki? Ada. Baca waqiah setiap malam atau habis asar. Apa kata Nabi? Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqah. Siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan tertimpa kemiskinan dan kebangkrutan. Maka kalau lagi usaha, ya, iringi usaha tersebut dengan zikir. Ini kan sesuai syariat, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan penglaris atau lain sebagainya. Ya, dengan zikir, dengan ibadah dan lain sebagainya, itu yang membuat usaha menjadi berkah. Ausuhirolahu. Tidak termasuk daripada golonganku, kata Nabi, orang yang melakukan praktek sihir atau minta untuk dilakukan praktek sihir, atau yang datang kepada orang yang melakukan praktek sihir. Nah, ini hati-hati. Punya saingan bisnis, punya saingan dagang, datang ke dukun, Mbah Dukun, ini saingan saya bikin bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Akhirnya diaurin air depan toko
tokonya, atau ditanemin tali pocong perawan. Waduh. Akhirnya setiap orang mau beli nggak lihat, Pak, ini kok warung nutup terus. Setiap orang mau beli itu warung kelihatannya nutup, padahal apa? Buka. Akhirnya itu warung bangkrut. Lawan bisnisnya, saingan bisnisnya akhirnya bangkrut. Hati-hati. Orang yang melakukan itu, kata Nabi, laisa minna, tidak termasuk golongan saya. Sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia ahli sedekah, kalau melakukan praktek-praktek seperti itu, semua amalannya ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tuh. Maka nggak usah pakai barang, nyiram-nyiramin air, nyiram-nyiramin benda, pakai keris, pakai batu dan lain sebagainya. Ya, Badukun, saya pengen punya menantu si Anu, tolong anuin. Wah, akhirnya dipelet sama Badukun. Wah, sehingga apa? Bisa dijodohkan. Hati-hati, ya. Ini tidak termasuk daripada golongan saya. Nggak diaku sama Nabi. Ketika kita datang di akhirat di padang mahsyar, wahai Nabi, tolong berikan aku syafaat. Apa kata Nabi? Engkau bukan umatku. Karena ketika di dunia banyak melakukan hal-hal yang tidak aku suka, melakukan praktek perdukunan, melakukan praktek ramalan-ramalan, ya, melakukan praktek sihir dan lain sebagainya. Ini sihir itu jahat banget, Pak. Sihir itu bisa membuat orang yang tidak cinta jadi cinta, dan sebaliknya bisa membuat orang yang tadinya cinta menjadi tidak cinta. Suami istri berantem, rumah tangga hancur. Ini hati-hati perbuatan sihir itu, ya. Usaha orang jadi bangkrut, orang sehat jadi sakit sampai meninggal dunia. Oh, jahat betul itu sihir. Maka orang yang melakukan praktek sihir atau datang kepada orang yang melakukan praktek sihir itu murtad, kafir, musyrik. Ini hati-hati. Mau sholatnya seapa? Mau sedekahnya banyak. Fasaddaqahu wa man atakahinan fasaddaqahu. Dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun, kemudian dia mempercayai ucapannya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir. Hati-hati, Pak. Datang kepada seorang dukun, minta penglaris, minta ini, minta barang, minta keris, kafir. Amal ibadahnya langsung hancur ketika itu pula, ya. Nah, itu hadis yang pertama. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa kata Imam Tabrani? Wa Tabrani, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ata kahinan. Siapa orang yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dia mempercayai apa yang diucapkan oleh si dukun. Pengen kaya nih, baca mantra ini. Pengen laris nih, gantungin penglaris ini. Dia percaya sama si dukun bahwasanya mantra-mantra, barang-barang yang diberikan oleh dukun bisa menarik rezeki dan membuatnya kaya. Apa kata Nabi? Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sudah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi. Artinya apa? Musyrik, murtad. Wa man atahu ghairu musaddaqin lahu. Dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun tapi dia tidak mempercayai ucapannya, datang ke dukun, kata dukun, pengen laris nih, gantungkeun sempak aing. Oh, dibere sempak ku dukun, Pak, kita digantungkeun di rumah makan, di usahana. Lah orang ini nggak percaya, buset, kata dukun gelo.
Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia tidak percaya dengan dukun itu, tapi karena sudah datang, lam yuqballahu sholatan arba'ina yauman. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Oh, coba ya, diberes sempakmu, coba diterima sholat 40 poin diterima ya tah. Nah, khosirad dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat. Ustad contohnya kasempak-sempak lah contohnya nu lain deui lah geus sempak we nya. Wa huwa man atakahinan fasalahu an syai'in hujibat anhu taubah arba'ina lailah. Dia tobat 40 hari, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan musyrik. Ini nggak main-main ini Pak, karena ini masalah akidah. Kalau orang mabuk, judi, zina, tobat masih diterima Pak. Ya, mati dalam keadaan melakukan dosa besar, kemungkinan mendapatkan rahmat maghfirah Allah masih bisa. Tapi orang yang telah menggadaikan akidahnya, orang yang mempermainkan tauhidnya, innallaha la yusyriku, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Hati-hati. Itulah dampak melakukan apa? Praktek perdukunan, praktek sihir, dan lain sebagainya. Kemudian Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan satu persatu makna perdukunan, makna ramalan, makna undian nasib, bahkan makna sihir akan dijelaskan. Jadi kata beliau begini, tanbih, perhatian. Al-kahanatu hiyal ikhbaru anil mughayyabat fi mustaqbaliz zaman waddi'a'ul ghaibi wa za'ama anal jin tukhbiruhu bidzalik. Yang namanya praktek perdukunan adalah sebuah informasi yang sumbernya dari alam gaib. Siapa informannya, siapa pemberi informasinya, tiada lain dan tiada bukan adalah syaiton. Jadi dukun itu yang memberi informasinya pasti setan Pak, nggak mungkin malaikat, karena sekutunya setan, bukan malaikat. Kalau orang soleh, orang yang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, kalau dia mengabarkan hal-hal seperti itu, bisa jadi itu berasal dari malaikat. Beda sama dukun. Dukun kan nggak pernah sholat, nggak ngerti syariat, maka yang akan memberi informasi kepadanya adalah setan. Sementara setan adalah musuh orang-orang beriman, maka informasi yang diberikan itu informasi kalau tidak bohong maka menyesatkan. Ya, nah itu namanya praktek perdukunan. Hati-hati. Yang kedua, wal arafah, praktek ramalan. Hiya di'a'u ma'rifatis sarik wa makanid dolah, yaitu sebuah dakwaan atau pengakuan dia bisa mengetahui sesuatu. Contohnya, ada orang kehilangan motor. Akhirnya orang kehilangan motor ini datang kepada al-arafah, tukang ramal, tukang prediksi, bahasa kitanya orang pinter. Datang ke orang pinter, bah, saya kehilangan motor, kapan waktunya saya? Siapa bah pelakunya? Kedengeran tungguan. Ya pelakunya ya, hati-hati.
orang yang melakukan praktek itu dan yang bertanya kepada orang yang seperti itu musyrik. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis sahih riwayat Muslim, man ata arrafat, siapa orang yang datang kepada tukang ramal, ya, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kayak kemarin kan ada anak hilang kecebur di Kalimalang, banyak tuh yang di pinggir Kalimalang, ini kayaknya diculik nih sama ini. Akhirnya peramal lain datang tuh, enggak bukan diculik sama itu, pasti sama ini. Lo bisa beda. Karena saya pernah bertanya kepada orang yang sering bikin-bikin begitu, bertanya tentang satu orang, kata ini begini, kata itu begitu. Lah, kalau bener mah pasti satu suara satu jawaban ya. Jadi begini Pak, setan sama jin dengan manusia sama, cuman beda alam saja. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin, setan itu berada di satu tempat, satu dimensi di mana manusia tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat manusia. Jadi jin dan manusia itu sama. Ada tukang bohongnya, ada tukang ngepranknya. Tidak setiap informasi berasal dari gaib itu pasti benar, enggak. Tergantung jin yang ngasih informasinya. Jin kalau yang ngasih informasi jin tukang bohong. Emang kebanyakan setan yang seperti itu tukang bohong. Nah, ini hati-hati, jangan bangga dapat informasi dari alam gaib. Informannya siapa dulu, jin atau malaikat? Kan nggak tahu. Makanya Allah menegur keras, jangan berbicara berdasarkan informasi dari luar panca indera. Kita punya pendengaran, kata Allah, gunakan informasi itu dari pendengaran. Kita punya mata, kata Allah, gunakan informasi yang didapat dari penglihatan, bukan dari informasi-informasi seperti itu. Ya, kenapa? Itu bisa dibikin-bikin, Pak. Saya tanya beberapa orang yang seperti itu, beda-beda jawabannya. Terlebih kalau kita lihat di televisi kan, banyak para peramal tahun 2024 bakal begini begitu. Lah, contohnya udah ngeramal 2023 udah diramal, 2022 udah diramal, 2020 ramalan nggak deh tepat. Karena mau ngeramal lagi gitu, terus masih percaya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Maka jangan terlalu percaya dengan informasi-informasi dari alam gaib. Ya. Nah, itu seorang peramal ya. Katanya bisa mengetahui siapa pencuri, siapa atau barang yang hilang itu adanya di mana. Ada memang orang punya ilmu hikmah, ada namanya ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah itu betul Pak, cuman ilmu hikmah itu ini seperti pisau, tergantung bagaimana penggunaannya. Pisau dipakai untuk kebaikan bisa nggak? Bisa untuk sembelih kurban, akikah dan lain sebagainya. Tapi pisau buat nusuk orang bisa? Bisa. Itulah ilmu hikmah. Tergantung siapa yang makainya. Ilmu hikmah bisa jadi hitam, bisa jadi putih, tergantung siapa yang makainya. Ya, ada dengan ilmu hikmah orang bisa mengetahui di mana barang hilang, siapa yang mencuri, ini anak tenggelam jasadnya di mana, ada. Cuman zaman sekarang banyak hikmah-hikmahan. Tahu hikmah-hikmahan Mbak ya? Ahli hikmah bohongan banyak. Ahli hikmah betulan itu biasanya ngumpet dan nggak pakai spanduk-spanduk ya, yang sakti betulan Pak ya. Yang sakti betulan itu biasanya rendah hati, ngumpet, bukan yang pakai mahar, pasang tarif, bikin spanduk, punya channel YouTube, enggak. Ya.
Sekarang zamannya begitu, Pak. Imam Mahdi aja sekarang punya channel YouTube. Ada dari Pakistan namanya Muhammad Qasim, ngaku Imam Mahdi. Oh, saya ini Imam Mahdi, punya channel YouTube, Pak. Luar biasa, Imam Mahdi punya channel YouTube ya. Nah, jadi hidup itu realistis, itulah ajaran agama Islam. Agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk realistis, berpikir itu sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ya, kan ayatnya ada tadi, surat Al-Isra ayat berapa? 30. Nah, itu yang kedua, peramal yang suka prediksi sesuatu. Yang ketiga, wattiyarah, mengadu nasib, hiya at-tasya'um bisyai'i. Jadi orang yang suka ngadu nasib, ngundi nasib, bukan ngadu nasib. Kalau ngadu nasib bagus, itu namanya ikhtiar, ngadu nasib. Tapi ngundi nasib itu ciri-ciri orang pesimis. Mau jalan, dia bingung, jalan enggak. Akhirnya dia lepasin burung. Ini kalau burung jalannya ke kanan, saya jalan. Kalau burung jalannya ke kiri, enggak jalan. Itu kebiasaan Arab jahiliyah seperti itu, Pak. Kalau mau melakukan sesuatu, maka dia mengundi nasib pakai burung. Tuh, itu orang pesimis, jangan. Mau usaha, dia pesimis, akhirnya mengundi dengan sesuatu. Hitung-hitungan. Ini jadi enggak ya? Dihitung pakai jari. Jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak, jadi enggak. Pesimis itu. Islam itu mengajarkan optimis. Faidza azamta fatawakkal. Kalau punya keinginan, Pak, jalankan, tawakal. Allah waliyul mukminin. Allah yang akan menjadi backingan kaum mukminin. Nah, jadi seperti itu. Jangan pesimis. Pesimis itu pintu gerbang bagi segala dosa, Pak. Itu dimulai dari pesimis itu. Datang ke dukun, ke peramal, nanya begini, begitu, nggak yakin sama rezeki, nggak yakin sama takdir Allah, bermula dari pesimis. Ya. Kemudian yang keempat, wat tanjim, huwa di'aul munajjim ma'rifatal hawadits al-atiyah fi mustaqbaliz zaman, sampai akhir. Tukang hitung-hitungan, ahli falak. Ini ilmu falak itu sama seperti pisau, sama juga seperti ilmu hikmah, Pak. Digunakan untuk kebaikan bisa, digunakan untuk kejahatan juga Ada maling, Pak, jago ilmu falaknya. Dihitung nih rumah ini, oh ini rumah ini banyak duitnya nih, dihitung. Ini kapan sialnya rumah ini? Oh dapat hitung-hitungannya. Wah, hari Rebo kalau saya merampok rumah ini, tinggal masuk lewat pintu depan, keluar dari pintu depan, bawa duit banyak, nggak ketangkep. Ada hitungannya, Pak. Maka kalau ilmu ini digunakan untuk jahat, jahat betul bisa. Kapan seseorang itu akan mujur, kapan seseorang itu akan sial, ada hitungannya. Ya, ini orang bakal sial hari ini nih, kita kerjain dia, pasti bisa sukses. Ada. Nah, cuman ilmu ini nggak diajarkan oleh para ulama. Kenapa? Orang yang nggak punya keimanan kuat pasti apa? Menyalahgunakan ilmu ini. Betul. Bahkan orang dengan ilmu ini bisa kafir, Pak. Kenapa? Pasti dia yakin dengan hitung-hitungan dia. Pasti dia yakin dengan peredaran bintang. Kalau bintang ini terbit, bintang ini enggak, ini terbit, ini enggak. Dihitung, Pak. Ini jumlahnya sekian, itu jumlahnya sekian. Bisa tahu kapan orang mati, kapan seseorang akan melahirkan. Bahkan orang yang ahli falak bisa tahu ini daun kapan jatuhnya. Dihitung oleh ahli falak, harinya betul, jamnya betul, detiknya. Coba ilmu seperti itu kalau nyebar. Lah, BNI, BSI, BCA dijebol semua, Pak. Ya. Nah, maka ilmu ini bisa membuat orang jadi kafir dan murtad. Hati-hati.
Tapi kata para ulama begini, kalau keyakinannya itu kepada Allah, ini cuma sebagai wasilah, sebagai tanda, itu tidak jadi masalah. Sama seperti minum obat. Kalau yakin menyembuhkan, yang menyembuhkan itu obat, musyrik, Pak. Tapi kalau yakinnya yang menyembuhkan itu Allah, obat hanya wasilah perantara, aman akidah kita. Sama ilmu falak, ilmu hitung-hitungan perbintangan. Kalau yakin yang mengatur itu semua Allah, tapi hitung-hitungan ini cuma tanda-tanda saja, itu tidak jadi masalah. Ya. Yang terakhir sihir. Wasihru takhilun yu'athir fil abdan bil amrad wal junud wal maut. Ini sihir itu bahaya, Pak. Bisa membuat membuat akibat buruk terhadap badan, sehingga orang jadi sakit, jadi gila, bahkan menyebabkan kematian. Pasangan rumah tangga bisa bercerai, rumah tangga orang bisa hancur. Ini karena sihir. Makanya siapa orang yang melakukan sihir, faqad kafar, dia langsung murtad kafir. Ini hati-hati, jangan sampai sedikit pun kita melakukan praktek tersebut. Fakullu ma dzukira haramun ijma'an. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, semua yang tadi disebutkan itu hukumnya haram secara ijma ulama. Tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan. Bal huwa minal kabair ittifaqan yakfur fi ba'dil ahwal. Ini dosa besar semuanya, dan terkadang ini bisa membuat seseorang menjadi kafir dan murtad. Titik sampai situ, wallahu a'lam bishawab.